Salam Gati Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakannya. LAI memberikan judul doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Godly Family yang terkasih, ketika kehidupan kita berjalan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita menganggap segala berkat-Nya adalah hal yang wajar saja. Namun ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah kita berpaling kepada Tuhan, lalu berteriak meminta pertolongan-Nya. Setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doanya. Ratapan, keluhan, dan ucapan syukur ia naikkan karena terluput dari kematian. Dalam ratapan yang ia naikkan, Yunus menyadari keberadaannya yang susah dan terbuang di dasar lautan, terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya, namun ia berharap masih dapat melihat bait Allah. Ia menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semata. Yunus menyadari bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun Allah pasti mendengarkan seruan hatinya. Bagi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak dapat diampuni, dan tidak ada kesulitan hidup yang terlalu sulit. Inilah yang menjadi keyakinan Yunus sehingga ia berani menaikkan doa di hadapan Allah yang ia layani. Pada akhirnya, Tuhan membawa Yunus kepada panggilannya. Dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajah-Nya ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting yang demikian, belas kasihan Tuhan tetap dicurahkan kepada kita umat pilihan-Nya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak dapat mengampuninya. Mari kita bersama-sama menikmati relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Apabila pergumulan yang kita alami saat ini ternyata membawa kita kembali memandang kepada Allah, maka bersyukurlah untuk itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk relasi yang kami nikmati saat ini bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk kami lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Tuntun kami, pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.